Sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Zat-zat tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut ke dalam air keluar berupa urin. Organ-organ penyusun sistem perkemihan. 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatististra yang besar. Fungsi ginjal: 1. Mengandung volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengantar keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal memiliki selubung yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, dan corpus adiposa pararenal. 1. Glomerulus. Merupakan golongan atau anyaman kapiler dan terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung bentuk tubulus ginjal, dan bentuknya seperti kapsula cekung yang multiglomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus mencerna darah areola eferen dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola eferen. Natrium secara bebas akan difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas, diperkirakan 10-20% kalium bebas plasma yang terikat protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. 2. Tubulus proksimal. Tubulus ginjal yang terhubung langsung dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm, bagian ureter 55 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara isotonik bersama klorida dan melibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan keabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan hal ini dapat mengganggu pengenceran dan pemekatan urin yang normal. Kalium yang diabsorpsi lebih dari 75% kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif akan terpisah dari diabsorpsi dari natrium. 3. Ascendent. Bentuknya lurus dan tebal, diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm. Total panjang ascendent 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali oleh cabang ascendent, dan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan penetraan listrik. Sekitar 25% natrium yang difiltrasi diserap kembali oleh neutron bersifat tidak pernah bau terhadap air. Absorpsi klorida dan natrium di pas ascendent berkumpul di pemekatan urin karena membantu mempertahankan integritas radian konsentrasi medula. Kalium berfiltrasi sekitar 20-25 diabsorpsi pada pas ascendent lekung henden. Proses pasti terjadi karena gradien elektrokimia yang timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. 4. Tubulus distalis. Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok yang jauh letaknya dari kapsula Bowman. Panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke ductus Colligen yang panjangnya 20 mm. Masing-masing ductus Colligen berjalan melalui korteks medula ginjal bersatu membentuk ductus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam ductus, seterusnya menuju kalik minor ke kalik mayor.
Akhirnya mengosongkan isinya ke dalam pepis renalis pada aspek masing-masing piramid medula ginjal. Panjang nefron keseluruhannya ditambah ductus Colligen 45-65 mm. Nefron yang berasal dari glomerulus cortex atau nefron cortex mempunyai ascendens yang memanjang ke dalam piramid medula. 5. Ductus Colligen medula bukan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan terhadap absorpsi natrium. Berikan di absorpsi natrium, ductus ini memiliki kemampuan berabsorpsi dan mengekresi kalium. Di absorpsi aktif ini terjadi dalam ductus Colligen medula. 6. Ureter. Ureter terdiri dua buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya 0,5 cm, mempunyai 3 jepitan di sepanjang jalan daerah ginjal, terhubung dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis, dan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekresi ginjal menuju kantung kemih. 7. Vesika urinaria terletak tepat di belakang ustubulbus. Bagian ini dapat penyimpanan urin. Berdinding otot kuat, bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria berbentuk segitiga merupakan muara ureter dari sudut inferior membentuk uretra. 8. Uretra merupakan alur sempit yang ada di pangkal kandung kemih yang fungsinya menyalurkan urin keluar. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm. Mulai dari perivasium uretra interna dalam vesika urinaria sampai perivasium uretra eksterna pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm mulai dari perivasium uretra interna sampai ke perivasium uretra eksterna. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina, menjulur optik ke bawah dan menghadap ke depan. 9. Proses terbentuknya urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron akan dibawa oleh darah ke glomerulus setiap hari pada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah berapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi setiap air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil vibrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa-sisa obat-obatan. Panel berwarna hitam adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi pada tubulus proksimal. Terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa-sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin menuju ke pembuluh dan sampai ke lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl, reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, sekresi ion kalium, dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengempul. Saluran pengempul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin.